Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Adimanado 3, Bapak Budi Sugiarto SPD. Yang saya hormati Ibu Lili Amalia SPD selaku pengajar praktek calon guru penggerak. Yang saya hormati Ibu Martinisi SPD selaku calon guru penggerak. Serta yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri Adimanado 3 yang berbahagia. Baiklah, saya sebagai pembawa acara pada hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Adimanado 3, yang ketiga sambutan mengajar praktek oleh Ibu Lili Amalia, yang keempat presentasi oleh Ibu Martinisi, yang kelima penguatan dari pengajar praktek, dan yang keenam penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan pukul 3. Al-Fatihah. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Adimanado 3. Kepada Bapak Budi Sugiarto dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah fi nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Ibu Lili Amalia selaku pengajar praktik. Yang kami hormati khusus Ibu Martinisi SPD selaku calon guru penggerak di SD Negeri 3. Juga tidak ketinggalan Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Adimanado 3 yang kami hormati. Maka kita tidak henti-hentinya selalu bersyukur pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan yaitu pendampingan individu yang kedua untuk visi dan prakarsa perubahan sekolah. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari pengajar praktek calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Lili Amalia SPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat sempat, sehingga pada siang ini Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, terutama Bapak Kepala Sekolah, hadir bersama kita semua dalam rangka mengikuti kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Saya selaku PP bisa melaksanakan tugasnya untuk mendampingi dari CGP atau calon guru penggerak yaitu Ibu Martinisi SPD. Dan kami mohon maaf pula apabila dalam melaksanakan pendampingan ini banyak tutur kata atau perilaku yang saya kurang pantas, jadi kami mohon maaf ya, perilaku saya barangkali ada yang kurang pantas bagi Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf. Dan kami juga membutuhkan bantuan serta dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan seluruh Dewan Guru di SD 03 ini, SD Adimanado 03 ini, dalam rangka pendampingan yang insya Allah sampai pendampingan ke-6. Ini serangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak baru sepertiganya, yaitu pendampingan kedua. Kita nanti sampai pada pendampingan ke-6. Jadi kami membutuhkan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah serta teman-teman Dewan Guru dari SD 03 Adimanado ini. Untuk hari ini Bapak Ibu, kita sampai pada pendampingan yang kedua, yang dimana kita nanti akan melaksanakan diskusi tentang perubahan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, seperti kita ketahui bahwa Ibu dari CGP kami yaitu Ibu Martinisi SPD pada pembelajaran modul 1.3 itu sudah mengenal dan sudah menyusun tentang visi dari guru penggerak itu sendiri. Mudah-mudahan nanti visi dari Bu Martinisi selaku calon guru penggerak bisa selaras dengan visi sekolah yang ada di SD Negeri 03. Dan barangkali nanti ada perubahan yang mohon dibantu ya, karena seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa visi sekolah itu bukan kitab suci ya Pak, jadi bisa saja berubah mengikuti perkembangan lah ya, karena apalagi sekarang sudah ada kurikulum yang baru yaitu kurikulum Merdeka. Jadi harapannya dengan kurikulum Merdeka itu visinya yang mengacu pada arah profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi nanti Bapak Ibu semuanya bisa menemukan, yang pertama itu menelaah apakah visi yang sudah ada di SD Negeri 03 Adimanado itu sudah selaras ya dengan kurikulum yang baru yaitu kurikulum Merdeka.
Kemudian kalaupun belum pas ya, nanti kita ini sebagai langkah awalnya untuk penyusunan kembali. Tapi kalau jika sudah bagus, sudah mencerminkan, ya tadi yang pertama itu tentang berpihak pada murid, kemudian yang kedua sudah arahnya profil belajar Pancasila, yaitu berarti tinggal mendiskusikan program-program yang merupakan arah ya, merupakan program yang mendukung terrealisasinya visi sekolah itu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, semoga visi sekolah ini tidak hanya sekedar slogan ya Pak, tidak hanya sekedar tulisan yang dipampang, mudah-mudahan benar-benar nyata ya, nyata dilaksanakan, karena visi itu ibaratnya impian ya, impian dari siswa kita, impian dari sekolah kita, sehingga nantinya akan terwujud, mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Insya Allah itu saja, mari kita bersama-sama mengikuti diskusi tentang visi dan prakasa perubahan sekolah. Kami mohon dukungan dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu presentasi dan diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Martinisi, SPD, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, pada yang terhormat Ibu PP, Ibu Lili yang saya hormati, serta teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di hari ini telah memberi segala kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa hadir di forum seperti ini, yaitu forum diskusi tentang visi dan prakasa perubahan sekolah, yang nantinya kita bersama-sama akan mengkaji kembali tentang visi yang ada di sekolah kami. Salawat serta salam tidak lupa saya sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapat syafaatnya. Untuk mempersingkat waktu, saya banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru, khususnya Bapak dan Ibu Guru di SDN Adi Benar 03, dengan berbagai macam bantuannya. Seperti tadi pagi dalam persiapan, saya juga banyak dibantu oleh Bapak dan Ibu Guru mempersiapkan berbagai UPRP-nya. Ada yang mempersiapkan pemasangan proyektor, ada yang mempersiapkan berbagai macam sajian yang sekarang ini bisa dinikmati yang apa adanya Bapak dan Ibu. Untuk mengawalinya, untuk diskusi tentang visi dan prakasa perubahan ini adalah sebelumnya kita harus mengerti tujuan daripada diskusi yang akan mengkaji tentang visi SD Adi Benar 03. Tujuannya yaitu melalui diskusi, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berbesar pada murid. Yang kedua, melalui diskusi, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta dapat menentukan program apa yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi dengan tepat. Ini nanti akan menjadi tujuan dari kita berdiskusi tentang visi di SD Adi Benar 03. Tujuan itu berarti kita akan mengacu kepada visi itu dalam kajiannya nanti. Sebelumnya, untuk menengok atau mendengarkan sebuah visi, ya, visi ini bagus Bu, visi yang diciptakan oleh Insinyur Soekarno yang akan dibacakan oleh Muhammad Muzaki. Kalau aku berdiri di pantai Mulia, dengar lautan India bergelombang berganting di pantai. Mendengarlah saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang hijau, aku tidak melihat padi yang hijau. Melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung berapi,
Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Merapi, Gunung Kerabat, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Sekarang aku mendengar lagu yang baru dari belakang. Bukan lagi yang beratap di belakang. Aku mendengarkan Indonesia. Jika aku mendengarkan pantun Malaka, bukan lagi aku Malaka yang mendengar. Aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengarkan lagu oleh Sio dan Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu polisi. Aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengarkan gunung aku menyanyi di pohon Tuhan dan semua isi. Bukan lagi aku mendengarkan motor itu. Aku mendengarkan Indonesia. Kalau aku meniup dan aku tidak lagi meniup udara. Aku meniup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata itu sendiri. Wah, mereka. Wah, mereka. Wah, mereka. Aku akan melihat anak musuh. Indonesia. Terima kasih tadi telah menyimak sebuah puisi yang ciptaannya dari Insinyur Soekarno, yaitu Aku Melihat Indonesia. Dengan mencermati puisi itu, maka kita akan senantiasa bersyukur ketika kita hidup di tanah air yang penuh dengan berbagai macam kebudayaan, berbagai macam apa yang ada di Indonesia itu bisa dinikmati kita bersama. Dan dari itu juga bisa menggetarkan hati kita betapa bahagianya kita hidup di tanah air yang penuh dengan berbagai kebudayaan yang kita nikmati sekarang ini. Seperti di SD kita ini dengan berbagai macam agama juga kita bisa saling tolong-menolong, saling menghormati, saling menghargai. Inilah Indonesia. Untuk itu, sebelum kita masuk ke diskusi visi dan perubahan, rasa perubahan di sekolah kita, marilah sejenak kita nikmati tayangan dari saya, yaitu kita mengingat kembali waktu kita kecil, ya, sering menonton video animasi atau film animasi ini. Nanti di video itu apa yang kita ambil untuk nantinya kita sebagai acuan untuk kita membuat visi, apakah sudah kita tanamkan kepada anak-anak? Di situ diceritakan Animo Idja, di situ akan bagaimana dia memperjuangkan apa yang menjadi tujuannya nanti, apakah dia akan berhasil dengan impian-impian, yaitu impian yang untuk menaikkan dirinya ke sebuah bukit yang tinggi, apakah dia itu akan berhasil mencapai puncaknya atau tidak, bahkan apakah dia akan berhenti atau nanti kita akan melihat keberhasilannya. Dia mulai merangkak lagi. Dia akan terjatuh kakinya, dan dia sudah melihat ke depan seperti kita akan melihat ke dunia mimpi kita, ke cita-cita kita. Aduh, jatuh lagi. Apakah dia akan bangkit? Sepertinya dia akan bangkit dengan kedua tangannya. Kita berusaha, dia tetap berusaha walaupun terjatuh. Naik terus. Aduh, jatuh.
Nah, bangkit lagi dengan kedua tangannya mencapai cita-cita atau impian yang dia impikan. Ya. Ya, akhirnya dia akan berarti, tapi ada lagi kemudian. Dia merasa akan sedikit lagi berarti untuk menggapai cita-citanya. Dan demikianlah tadi perjuangan yang dilewati oleh Belvia. Sekarang kita lihat dari pemutaran film-film tadi, mengapa saya putar? Karena itu adalah gambaran untuk kita semua, Ibu. Ketika kita ada ide atau kita akan membuat visi, kita akan melihat bagaimana tujuan itu akan dicapai. Walaupun tujuan itu nantinya dicapai tidak langsung dulu, tapi membutuhkan waktu lama, membutuhkan kita bagaimana kita mencapainya. Perjuangan itulah yang nantinya akan berkesan dan akan membuahkan hasil ketika kita berusaha untuk meraihnya. Itu adalah mimpi atau cita-cita semua yang ada di SDA Diuna 03. Dari pemutaran tadi video tadi ada sebuah pertanyaan. Dari pemutaran tadi, apa yang bisa kita gambarkan oleh Bapak dan Ibu? Coba, apa? Monggo Ibu dan Bapak yang saya hormati, barangkali ada suatu gambaran tentang perjuangan dari seorang Bernard itu tadi. Ajun, monggo. Usaha harus terus-menerus, pantang menyerah. Iya betul, usaha terus. Ya, kita sebagai guru tidak hanya duduk manis, kita berusaha bagaimana membuat atau mewujudkan visi yang kita cetuskan nanti. Pertanyaan yang pertama sudah dijawab oleh Pak Jun, terima kasih Pak Jun. Ya, yaitulah kita, ya seorang pendidik tidak henti-hentinya kita berusaha, ya. Yang kedua yaitu masih tentang video tadi. Pertanyaan yang kedua, video ini yang terkait dengan visi yang seorang ibu, maksudnya kita sendiri, visi kita ada pada gambaran yang tadi ditayangkan apa tidak? Kalau ada, yang mana gambarannya? Mohon yang lain dapatnya. Ada yang ada pada diri kita, yang tercantum pada diri kita, yang untuk individu sendiri, yang terkait pada gambaran tadi, untuk meraih mimpi kita yang mana? Ya, Gambaran saya tentang video tadi, saya mandiri, saya bisa menyelesaikan tugas dengan tuntas sampai selesai. iya betul. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu. Kasih Allah, dukung. Ya itulah gambaran kita. Seorang pendidik pun harus mandiri, tidak boleh tergantung orang lain. Walaupun kita juga manusia sosial ya Ibu, kita juga harus butuh orang lain. Tapi sewaktu-waktu kita harus bisa menyelesaikan berbagai macam dengan sendirinya. Asal jangan egois. Iya itu Pak, betul ya. Orang yang egois itu mau menanya sendiri berarti tidak merefleksi diri kita Pak. Ya, ketika kita melakukan sesuatu, ya ada sesuatu yang tidak berkenan, orang lain mengkritiknya, kita tidak mau, itu namanya egois. Jadi kesimpulannya adalah tadi gambar tadi ya, kesimpulannya apa sih itu visi? Apa coba visi yang mau menjawab visi? Visi itu sendiri apa? Ada yang mau menjawab visi? Bella, apa itu visi Bella? Ya. Menurut saya visi adalah sesuatu yang harus kita capai dalam jangka panjang.
Iya betul. Nanti Allah berbicara. Ya, visi adalah suatu tujuan ya Bu ya, sebenarnya tujuan atau cita-cita untuk masa depan. Bagaimana kita menggali potensi dari peserta didik kita melalui visi dan kita wujudkan. Bagaimana kita akan memulai suatu pekerjaan kalau tidak ada tujuan. Ya, maksudnya kalau kita ada tujuan berarti kita mempunyai dorongan untuk menggapai, untuk menciptakan atau merubah ya pola yang tadinya tidak ada menjadi ada ya. Seperti yang saya nanti dalam visi saya yaitu mengacu kepada yang kita acu yaitu ke profil pelajar Pancasila atau yang saya kriteriakan yaitu religius, budi pekerti, mandiri dan kreatif. Nanti ketika kita berdiskusi apakah semua itu sudah ada dalam visi di SD Adi Benar 03 ya, kita mengacu kepada profil pelajar Pancasila yang dimana ada 6 ciri Ibu, 6 ciri yang ada di profil pelajar Pancasila. Yang satu yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berbineka global. Yang ketiga, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan menyenangkan. Sekarang kita lihat dari visi atau mengkaji ulang visi daripada SDN Adi Benar 03. Apakah sudah sesuai atau belum atau tinggal penerapan? Ya, kita lihat. Ini adalah visi SDN Adi Benar 03, mewujudkan generasi berbudi luhur, berakhlak mulia, mandiri, tanggung jawab, dan unggul dalam prestasi. Ini nanti akan kita kaji apakah ini sudah sesuai atau belum, karena visi yang sekarang ini kita mengacu kepada kurikulum Merdeka Belajar, di mana kurikulum itu berpusat pada murid. Apapun yang terjadi khusus murid, lagi-lagi berpihak pada murid, semuanya untuk murid. Dan tugas kita apa sebagai guru? Sebagai fasilitator. Walaupun di SD itu tidak mutlak yang dikerjakan itu untuk murid-murid dan kita tidak bisa mengarahkan. Padahal kita juga bisa mengarahkan, seperti konsep daripada Ki Hajar Dewantara bahwa kita seorang guru sebagai penuntun murid-murid kita akan dikemanakan murid-murid kita dan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang sekarang ini. Karena dalam filosofis Ki Hajar Dewantara ada dua ya, zaman ya, di zaman modern ini, dan kita akan mengacu kepada lingkungan sekitar ya, sekitar kita itu akan dimanfaatkan. Marilah kita kaji satu persatu dengan pertanyaan, sudahkah visi sesuai dengan sekolah kita? Visi ini sudah sesuai atau belum Ibu? Ya sudah ya. Yang kedua, satu lagi ya, pendapat satu lagi. Apakah yang di ini maksudnya contoh, berikan contoh. Seumpamanya sudah terwujud, contohnya apa saja? Contohnya, Iya, kita contoh dari perwujudan visi. Ya, umpamanya kita mau pilih yang berbudi luhur saja, tidak apa-apa. Untuk nanti yang lain berakhlak mulianya. untuk masalah pada berbudi luhur di SD Timur 3 sudah dilaksanakan. Misalnya setiap pagi sudah rutin membaca sebelum pelajaran, membaca Asmaul Husna, kemudian doa-doa pendek, terus ditambah lagi ke musola setiap pas ada duhur, itu dari kelas 4 sampai kelas 6 ada bertanggung jawab. Juga anak-anak sudah mulai bertanggung jawab apa yang menjadi tugas mereka.
Dan kalau masalah unggul dalam prestasi itu selalu tidak pernah kosong, Bu. Insya Allah ada beberapa anak yang sering, apalagi dulu anaknya penting ya, Bu. Iya, di dalam karate juga sudah punya prestasi, dan ini menyusul nanti bola, Bu. Bola sama itu ya, karate ya, Bu, ada lagi ya. Dia walaupun belum penuh sekali untuk itu, tapi sudah sebagian sudah pas ya, Bu, dengan kurikulum. Terima kasih. Tadi oplos untuk Ibu Intan. Nah, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Mungkin ada yang lain? Sudah ya, Bu ya? Sudah ya? Iya. Nah, sekarang kita lanjut. Berarti sudah sesuai ya, Bu ya, visi dan dengan kenyataannya. Marilah kita refleksi kembali tentang mengkaji atau merefleksi atau mengkaji kembali. Apakah benar? Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Sudah ya, Bu ya? Sudah ya? Prestasi kan sudah diraih. Kegiatan-kegiatan yang lain diawali dengan menyambut pagi, sudah kan, Bu? Ya, berbaris sudah, melaksanakan upacara sudah ya? Iya, semuanya sudah. Yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Tentunya juga beda ya, Bu ya? Iya, karena keadaan lingkungan. Ya, itu sudah. Dengan pembuktian seperti ini, nantinya kita lihat contoh-contohnya ya, Bu. Ini namun ini dokumentasinya. Ini dokumentasi yang telah kita laksanakan sesuai dengan visi yang tadi sudah kita bahas, yaitu 1, berbudi luhur. Ketika kita sudah disebutkan berita, ini dokumentasinya yang berita ya, yaitu 1, kita menunaikan ibadah, Bu. Kalau kita jam 12 kita membutuhkan guru agama untuk kita bersama-sama berkolaborasi ya, menanamkan rasa keimanan ya, Pak ya. Dengan guru agama kita berkolaborasi, kita giring anak-anak ke musola, Bu. Walaupun sementara di SD kami belum ada, Bu. Kita dekat dengan musola di sini. Walaupun di sini berbagai macam agama, tapi ketika ada masa-masa agama Islam untuk menunaikan agama Islam untuk beribadah, itu juga bertoleransi. Yang kedua, dokumentasi yang kedua, yaitu berakhlak mulia, Ibu. Anak-anak kita sudah terdidik, terbiasa. Kalau pagi hari menyambut pagi, ada salah satu sesuai pikirnya, Ibu. Di sini, ngapunten, ini saya ambil fotonya sendiri. Ngapunten, pada semuanya banyak, Bu, bergilir dari hari Senin sampai hari Sabtu, nih, Pak. Nih, tapi karena saya tidak foto, fotonya saya sendiri, Bu. Ngapunten. Yang kedua yaitu ketertiban, Bu. Kita mengajari anak untuk tertib. Ketika masuk ke kelas juga harus berbaris dulu sesuai dengan apa yang kita canangkan di visi kita. Yang ketiga yaitu mandiri, Bu. Di sini mandiri, setiap Jumat bersih itu ada, Ibu. Di sini setelah senam pagi kita bekerja sama dengan berkolaborasi dengan olahraga dan snack yang lain, Bu. Bapak dan Ibu guru untuk mengarahkan anak-anak untuk bersih-bersih. Atau ada hari-hari ternyata dari besar kita harus merias ruangan sendiri seperti ini, dokumentasikan ketika 17 Agustus itu. Anak-anak ini tidak disuruh, Bu, dengan sendirinya berkreasi merias ruang kelasnya. Padahal tidak ada lomba, Bu, tidak ada lomba merias ruangan, tapi dia inisiatif sendiri.
Berarti ini menunjukkan kemandirian dari anak kita. Yang kedua yaitu dengan keterampilan Ibu, dia juga memilih sendiri Bu di kelas saya tawarkan. Katanya di kurikulum 2000, di kurikulum Merdeka itu kan bersama murid ya Bu. Berarti kita tidak boleh mengarahkan ya Bu, mengarahkan ini memaksakan keterampilannya ini, tapi dia punya ide sendiri. Dia berkreasi sendiri, membaca pramuja dengan sulaman. Ini sedang proses Bu, belum jadi. Yang selanjutnya yaitu bertanggung jawab. Setiap kali Bapak dan Ibu guru itu di sini menanamkan tanggung jawab Bu. Karena apa? Kalau upacara juga sebelumnya di hari Sabtu sudah desain Bu. Itu berarti akan mengingatkan anak-anak untuk bertanggung jawab apa yang disiapkan untuk upacara itu. Di antaranya kan kelengkapan ya Bu. Bagi anak-anak yang bertanggung jawab pasti paginya sudah siap Bu. Yang di sini alhamdulillah sudah siap. Yang kedua yaitu tentang kebersihan Bu. Anak-anak ini juga sudah bertanggung jawab ketika makan sampahnya ditaruh di tong sampah, tidak sembarang melempar. Dan berlaku Bu. Nah ini yang terakhir Bu, yang tadi unggul dalam prestasi. Unggul dalam prestasi, alhamdulillah SD kami tidak henti-hentinya, walaupun hanya 1 atau 2 yang kita raih, tapi kebanyakan berhasil Bu di sini. Non akademik Bu, yang kebanyakan di sini non akademik. Seperti di sini digambarkan ada anak yang unggul dalam khusyuk Bu. Ini khusyuk Bu, yang khusyuk karena dia mungkin warga Cina ya Bu, jadi mungkin condong seperti itu ya khusyuk. Ada lagi yang karate Bu, dia mungkin sedang merintis karirnya. Kemarin juga sudah tingkat provinsi Bu. Tingkat provinsi itu juara ada di sini karate. Ada juga yang renang Bu. Renang juga di sini ada. Juga kemarin ada pesta siaga Bu diraih di SD kami. Sehingga SD kami tidak kurang-kurangnya prestasi itu banyak di sini. Potensinya anak-anak berpotensi sekali di sini. Ya, tinggal kita mengasah atau mengarahkan ya Bu. Akan kemana kita visi itu akan kita bawa atau kita wujudkan, minimal kita wujudkan. Dan itu demikianlah tadi Bu, dokumentasi dari penerapan visi kita, penerapan visi yang ada di sekolah kita. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah perlu ditambah atau sudah cukup visi dan visi kita ini? Kalau saya boleh pendapat, SD kita cuma kurang 1 Ibu. Buktinya sudah ada tadi anak berprestasi, tapi visinya belum masuk kan? Ya kan? Berarti kan ditambah ya Bu. Tadi berprestasi dan berteknologi, atau berteknologi yang kita canangkan adalah teknologi yang mengacu kepada profil Pancasila. Umpamanya kita tambah yang ini gimana Ibu? Nih, setelah prestasi tadi, setelah prestasi kita tambahkan berteknologi dengan mengedepankan karakter dan budaya bangsa. Bagaimana Ibu? Bagaimana Bapak? Karena kita berpendapat Pak bahwa kurikulum dari kurikulum 2013 ya Pak, itu sudah ada ANBK Bu. Kegiatan ANBK ini mengacu kepada teknologi pemanfaatan atau pemanfaatan laptop Bu, pengoperasian laptop. Karena online Bu kecil itunya pengisiannya. Jadi itu saja tambahannya, atau ada yang lain Bu? Atau ada yang lain? Ya, disesuaikan dengan kondisi lingkungan ya Pak ya. Iya, di sini kan
karakter dan budayanya beda-beda ya Pak. Ada budaya Cina, ada Islam, ada Kristennya juga ada di sini. Di sini Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi kita tidak memfokuskan kepada yang Muslim saja. Ya, demikianlah tadi prosentase dari saya. Mohon umpan baliknya Ibu Lili. Alhamdulillah luar biasa. Teman kita yaitu Ibu Martinsi sudah begitu detailnya mendiskusikan tentang visi dan prakasa perubahan sekolah. Yang pertama dari visi itu ya Bu ya, impian tadi sudah menyampaikan bahwa di SD Negeri 03 Adiwarna itu punya visi yang berpihak pada siswa. Kemudian yang kedua sudah mengarah kepada profil pelajar Pancasila, itu subhanallah luar biasa, sudah menggambarkan visi itu dengan kurikulum yang terbaru, itu kurikulum merdeka. Adanya dimensi mandiri, kemudian berbudi luhur, itu juga termasuk pada dimensi yang pertama, berketuhanan ya, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian tadi ditambah oleh Buni yaitu berteknologi, ini luar biasa, itu juga menggambarkan dari profil pelajar Pancasila inovatif Buni, karena dari profil pelajar Pancasila itu ada dimensi inovatif, jadi selalu berinovasi, selalu belajar dan belajar apa teknologi yang datang selalu diterima, dipelajari dan diupayakan untuk bisa ini apa namanya ya, bisa update lah ya, bisa selalu update dengan perkembangan teknologi luar biasa. Kiranya sangat bagus sekali ya visi dari SD 03 Adiwarna ini. Adapun nanti kalau perubahan tambahan seperti itu mungkin perlu dikomunikasikan lagi, perlu didiskusikan lagi dengan pemangku masyarakat setempat ya Pak. Kemudian dari komite juga ya, karena perumusan visi itu menyangkut kepada semua yang berperan ya, stakeholder yang ada, kemudian ditambah dengan masyarakat. Jadi sungguh luar biasa. Mudah-mudahan visi yang sudah ada ini ya tetap berkembang, artinya tetap terwujud, tetap terrealisir ya, tidak hanya sekedar impian saja, karena ternyata memang sudah nyata ya. Tadi saya melihat bahwa program-program yang sudah dilaksanakan di SD 03 Adiwarna ini sudah menggambarkan bahwa visi itu sudah terlaksana, visi itu sudah terwujud ya, dengan adanya program-program yang mendukung tadi. Kemudian visi itu juga harus memberikan semangat ya dan berkolaborasi. Tadi sudah diceritakan oleh Ibu Martinsi SPD bahwa kita semua di sini di SD 03 Adiwarna itu berkolaborasi dalam mewujudkan visi dari SD Adiwarna 03. Ya, terima kasih Bu Martinsi, semoga dengan selarasnya visi guru penggerak yaitu visi pribadi Buni dengan visi sekolah, maka sekolah SD Negeri 03 semakin maju dan berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus buat Bu Martinsi. Acara penampilan individu visi dan prakasa perubahan calon guru penggerak angkatan 7 SD Negeri Adiwarna 03. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila dari awal salah terdapat kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak atau Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.